Jadi pas begitu ke kasir komplain, kenapa seperti ini, kenapa ini penipuan gitu. Halo sahabat retail, ketemu lagi dengan saya Mika di channel Bisnis Retail Community, channel yang membahas tentang seputar dunia retail, toko sembako, dan minimarket. Nah, apa kabarnya buat kalian semua teman-teman? Pastinya teman-teman semuanya sehat-sehat dan tetap dilimpahi rezeki. Amin ya. Nah teman-teman, kita bersyukur di tahun 2020 kita bisa survive, kita bisa melewati tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021. Nampaknya di tahun 2021 ini juga masih diwarnai dengan ketidakpastian. Nah teman-teman, pada judul video saya tadi adalah 5 hal yang sering kita abaikan di toko kita. Kita bisa cek ya masing-masing di toko kita, apa sih yang kita, kita juga masih melakukan ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman masih melakukan ini, kita bisa benahi bersama. Oke teman-teman, hal yang pertama yang masih sering kita abaikan adalah masih menempatkan produk yang rusak di rak. Nah, jadi barang-barang yang sudah rusak, barang-barang yang sudah lusuh, kemasannya yang sudah tidak layak lagi, kita jangan lagi tempatkan di rak. Kita jangan pajang lagi. Katakan misalnya seperti snack-snack. Snack-snack itu kan rentan dengan kempes. Begitu barangnya dibuka dari karton juga pasti ada 1-2 kemasan yang kempes. Nah, itu walaupun teman-teman itu tidak expired, kita jangan menempatkannya lagi di pajangan, karena ini akan membuat kesan yang tidak baik terhadap toko kita. Misalnya lagi seperti kemasan roti ya, roti-roti kemasan yang sudah remuk, itu jangan kita pajang lagi teman-teman. Kita itu harus langsung singkirkan. Misalnya seperti kemasan es krim, kadang-kadang es krim itu kan ada yang sudah kemasannya sudah lecek karena sering dipegang-pegang, sering dipilih-pilih. Itu jangan kita panjang lagi, kita sebaiknya langsung singkirkan. Kita langsung taruh di bawah freezer ya, freezer bagian bawahnya, supaya toko kita tetap dikenal, image-nya dikenal baik. Nah, hal yang kedua adalah teman-teman, menempatkan barang expired di sekitaran kasir. Ini hal yang paling tidak baik ya. Yang pertama, itu akan menimbulkan kesan yang sangat jorok, kesan yang sangat buruk. Saya pernah ketemu toko ya, dimana barang expired itu semuanya digantungin di belakang styling, di belakang kasir ya. Jadi digantung. Mungkin tujuannya adalah ketika si sales datang, gampang untuk menyerahkannya ke sales, tanpa kita harus cek-cek lagi ke gudang, tanpa kita harus bongkar-bongkar lagi ke belakang gitu ya. Tapi teman-teman, kita harus, ini sangat tidak etis, sangat tidak enak dipandang mata kalau barang-barang yang expired, barang-barang yang sudah rusak, barang-barang yang jelek kita tempatkan di depan. Nah, hal yang ketiga adalah label harga tidak pada tempatnya. Nah, jadi ini sering sekali teman-teman, saya akui juga karena mungkin keterbatasan tenaga ya. Sering sekali label harga itu tidak pada tempatnya, bukan produknya gitu. Nah, jadi ada pembeli kita, kadang-kadang kita harus sadar bahwasanya konsumen itu paling malas membaca. Nah, sering sekali dia tidak membaca keterangan produk di atas ya, hanya melihat harga. Jadi ketika kita salah menempatkan, misalnya si pop mie harganya, pop mie ayam 4.500, tetapi di label harganya adalah harga Indomie bungkus ya, Indomie kari, harganya 2.600. Jadi pas begitu ke kasir komplain, kenapa seperti ini, kenapa ini penipuan gitu. Nah teman-teman, ini harus menjadi perhatian kita. Kita harus menempatkan setiap label harga itu pas posisinya di produknya masing-masing, supaya konsumen kita nggak bingung ya, dan tidak ribet. Hal yang keempat adalah menghidupkan musik yang kurang tepat di toko.
Misalnya musik yang kurang tepat itu seperti apa? Misalnya musik rock ya, musik yang ketukannya cepat, beatnya itu cepat. Nah teman-teman, pasti semua kita pernah berjalan-jalan atau berkunjung ke pusat perbelanjaan atau ke mall. Kenapa pihak manajemen di sana menghidupkan musik dengan beat yang lambat, temponya yang lambat? Karena langkah kita itu akan mengikuti irama musik. Jadi ketika kita menghidupkan musik yang ngerok, musik yang temponya cepat, pelanggan kita juga akan cepat-cepat berbelanja di toko kita. Jadi mereka akan ngambil ini dan langsung keluar. Tapi ketika kita menggunakan pemilihan musik yang tepat, musik-musik yang beatnya yang lambat, musik instrumen ya, tanpa sadar konsumen-konsumen kita juga akan santai di toko kita ya, karena langkah kita akan mengikuti irama musik. Nah, mulai dari sekarang teman-teman, mari kita menghidupkan musik di toko dengan musik yang tepat. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini bisa kita nyalakan di toko kita. Hal yang kelima adalah kasir yang cuek, karyawan yang cuek. Ya, tanpa kita sadari kita sering duduk di kasir, kita main handphone. Kita tidak peduli datang konsumen, kita tidak sapa. Ya, karena asik main handphone, asik buka-buka Instagram, asik dengan sosial media, kita lupa tugas kita sebagai penjual. Kita lupa tugas kita melayani ya. Jadi ketika konsumen kita masuk, kita tidak lihat lagi, kita tidak sapa mereka. Dan begitu juga dengan karyawan kita. Karyawan kita juga asik sendiri, asik dengan kesendirian mereka. Mereka juga tidak sapa konsumen kita, jadi konsumen merasa tidak nyaman. Nah teman-teman, solusinya adalah edukasi, ajari karyawan kita untuk mereka juga bersikap baik, bersikap ramah, menyapa setiap konsumen kita. Mereka itu maunya apa, mau cari apa di toko, supaya juga teman-teman ini untuk kebaikan usaha kita. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Mungkin buat teman-teman juga yang punya pendapat, yang punya saran-saran lain, kita bisa sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah saksikan video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel Bisnis Retail Community. Thank you, terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar setiap saya mengupload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih, bye-bye.